Mutiara. Allah. Bismillah. Menikah udah berapa tahun? 11 tahun. Sebelum menikah atau baru-baru menikah dia pernah gangguan ya kesurupan? Dulu memang kesurupan enggak, cuma penyakit aja. Belum bisa dikontrol lagi. Ada orang sendiri gitu. Nah, kalau kasus seperti ini kombinasi, jadi dia kuat ini jin sihir ini kuat karena sebelumnya sudah ada Iya. jin ini kayak turunan nih, dia numpang Jadi ada dua lah. numpang kekuatan di situ. Maka kita harus fokus yang lamanya, Yang pertama yang lama, yang sudah ada. Aji cek bukan saya, ente langsung noleh ke saya. sudah parah. Saya yakin kamu dengar suara saya. Ikuti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat suci la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, detik ini, saat ini, saya putuskan dan batalkan semua ikatan dan perjanjian jin ataupun setan yang dilakukan orang tua saya atau nenek moyang saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Semua saya batalkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jangan merasa nyaman dengan mereka, jangan merasa tenang, dan jangan jadikan mereka sahabat. Putuskan dari sekarang, benci ke mereka. Kamu harus bersahabat dengan KBRA, keluarga yang baru, bukan dengan bangsa jin. Uang dia, meskipun dia itu merayu-rayu kamu, yang menenangkan kamu waktu masih kecil kan, sampai detik ini kamu lagi galau sedih, itu bukan menjadi ketenangan dan menjadi penyakit, suatu penyakit, dan kamu harus benci. Baik. Baik, dan putuskan dengan baca alhamdulillah, baca Fatihah. Oke, kembali mutiara pelan-pelan, kembali temukan, kembali Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Subhanallahu akbar. Mutiara. Ayo, saya bicara sama Mutiara. Lepaskan dia, saya ikhlas. Harus ikhlas. Mutiara, dia bukan penenang kamu, bukan pengayom kamu, tapi justru dia ingin membesarkan diri, menjauhkan kamu dari orang-orang yang kamu sayangi.
benci dia sebenci-benci. Kamu sudah punya keluarga baru, KBLA, yang memperdulikan kamu dan keluarga kamu, siap saling membantu satu dengan yang lain. Benci aja, benci. Terus. Kalau apa keluarkan ini keluarkan. Sambil disifat di hati. Sudah susah banget. Baca soal terobito. Baca soal terobito. Ayah mutiara, kamu bertawasul dengan amalan kamu, perbuatan kamu menyenangkan gurumu, sahabatmu, dan keluarga gurumu. Kamu bertawasul dengan amalan kamu yang kamu lakukan saat ini dan beberapa hari yang lalu, ikhlas lillahi ta'ala untuk membahagiakan guru kamu. Bismillah, tawasul dengan itu semua. Dan niatan keluarkan semua yang ada dalam tubuh kamu. Lelahmu, capekmu lillahi ta'ala untuk membahagiakan orang-orang yang kamu cintai, sayangi, dan juga gurumu. Lihat cahaya depan kamu, mutiara, lihat cahaya depan kamu, lihat cahaya, terus ikutin cahayanya, terus ikutin cahayanya, terus bagus, terus sampai sifat, terus lihat tubuh kamu, mutiara, masuk, Allahu Akbar. Buka matanya. Buka mata pelan-pelan, buka mata, alhamdulillah. Buka mata. Baik, sebentar. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Baik, mutiara. Sekarang lihat di depan kamu, pejamkan mata kamu, lihat kelemahan makhluk ini. Berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kelemahan makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. 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 La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya Allah, tunjukkan kepadanya ya Rabb kelemahan makhluk yang ada dalam tubuhnya ya Allah. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Falam taktubuhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita ramaita walakin Allah harama. Baik. Melihat sesuatu mutiara?
Apa? Dikunci. Bogor dikunci. Di mana? Di rumah. Di rumah. Di sebelah mana? Di mana? Di depan rumah apa di dalam? Dia pendam di situ. Pendam. Kain putih. Baik. Mutiara, saya arahkan kamu ke sana untuk ngambil buhur itu. Saya arahkan kamu ke sana untuk ngambil buhur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bagus, terus bersama saya di sana. Bagus, terus ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kelihatan bendanya, ambil, baca Al-Falaq dan An-Nas, niat membakar buhul itu sambil kamu tiup nanti terbakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup buhul itu 3 kali, niat membakar. Terbakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik. Sekarang kamu ikhlaskan makhluk itu keluar. Makhluk itu keluar. Oke. Nah, dudukan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal ardi wa azza hakiman nasrun fadlan bil basir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Keluar keluar. Dorong, bantu dorong. Keluar bentar. Terus keluar. Keluar. Bisul. Iya, perutnya itu aja. Sekarang nggak ada yang hilang semua. Kasih jeruk nipis di mulut. Udah ganteng lagi buat kita.
Ya di Cidahu. Sudah sempat reaksi Awal nggak? kan rukiah masal di Depok tuh. Ini yang paling parah ini Yang di Depok. iya yang paling parah ini nih waktu semua ini. Waktu ijazahan gimana? Ijazah nggak nyampe perontas enggak, cuma baru mau atau baru mau. Siapa namanya Mutiara? Ini di villa. Kamu akan Hah? Saya ini gurunya suami kamu, Kiai Imron. Kiai Imron. Yang juga mengijazahkan kamu juga, mengijazahkan semua yang ada di sini. Udah balik kamu ini, udah balik. Selama ini berarti dia nggak santai, sering lupa ya? Memang kalau dari raut wajahnya juga beda. Kayak di semenjak kejadian itu agak gimana ya? Kayak nggak ada darahnya dari semenjak itu nggak pucat aja, mau make up kayak gimana tetap aja. Mana dia kata? Hah? Mana dia? Punya anak nggak? Ya ingat. Oh iya kok kasih bayi dia ini. Masih bayi. Yang nomor berapa yang masih bayi itu? Berarti berapa tahun nih? Coba hitung. Ada kamu berapa tahun? 2 tahun lah. Sekarang? Ya emang semenjak kasus itu kita ya nggak bakal sih pas pertama lahir berapa bulan ya? Ente ngerekam kejauhan loh. Masa ada suara? Kayaknya kenapa? Anakmu sekarang udah besar. Berarti ini selama ini dia dipendem. Nggak kenal. Emang kenalnya pas kapan? Ya udah sering. Kenapa kamu? Ya nggak, pertama kali kamu kenalan sama dia di mana? Pas tahu aslinya 5 bulan yang lalu. Oh, 5 bulan. Ya guys, nggak kenal. Udah lama kok dipendem. 16 bulan kan. Iya, berarti selama ini yang ngobrol bukan dia. Ya maksudnya iya. Setengah Iya, sadar mungkin. itu sukmanya. Terus sama aku mbak. Apalagi sama kamu. Sama aja sering. Jadi tadi di Buhul ya, dipendem dia di kuburan. Di belakang rumahnya, Buhulnya itu kan sudah dibakar. Nah, dia udah kembali. Makanya kan susah dibalik karena udah dikubur. Di Buhul juga. Nah, dia ini baru sadar di waktu dia itu dipendem. Jadi berapa tahun itu? Makanya dia nggak kenal saya karena sudah dipendem duluan kan. Pas mau Paya itu pas lagi parah-parahnya. Ini pas sebelum ketemu Paya ini udah benar-benar gak sadar sama sekali. Pas ketemu saya? Enggak, sebelum ketemu ya itu. Kan? Sukma tuh hilangnya sehari tuh bisa 2 kali 3 kali, lama lagi dari jam 12 sampai pagi, atau kadang nggak bisa ngomong dari jam 12 sampai pagi. Berarti waktu Rukyah Masal memang sengaja kamu pengen bawa dia gitu, pengen nyembuhin dia, ngobatin. Jadi cerita awalnya gini, ini kan udah diobatin kemana-mana nih dulu, udah habis kambing hitam juga habis 4 Waduh, kambing hitam. Nah terakhir saya kan ketemu sama teman saya, senior saya Ustaz Salman tuh, ketemulah Rukyah kan, dicoba Rukyah. Pas ngerukyah ini, mertua saya dengar di kamar, dengerin ayat-ayat rukyah itu kan. Kau kayak kenal, kayak nyaman banget gitu dengarnya, kata babah itu kan. Ah ini kayak kenal, coba lihat guru kamu siapa sih, kata babah kan. Babanya siapa? Yang mertua saya yang kemarin itu. Ini. Iya, Bapak. Beliau masih di sini. Oh ya nah. Masya Allah. Ya terus. Awalnya gitu kan. Coba lihat guru kamu siapa. Guru saya dari Jawa. Siapa namanya? Pak Imron. Oh Abah Imron, kata. Padahal ini kan udah tahu duluan Bapak. Iya. Jadi rencananya pengen bawa ini ke Pak Yai, ke Gerobogan gitu, karena saking udah mentoknya di sini nggak ada nemuin jodohnya gitu kan. Udahlah kalau gitu kita Gerobogan aja, kata Bapak gitu ya, kita sewa mobil, kata dia. Bapak pengen ketemu. Tapi sebelum rencana itu ini mau berjalan, Pak Yai udah mau ke Depok duluan gitu, kayak udah dekat duluan gitu kan. Ya udah langsung gak mikir lagi ke Depok lah itu awalnya di situ. Makin sini ternyata makin dekat, malah ada di depan mata gitu sekarang. Ya itu perkembangannya Abah Kiai di YouTube Sudah lama. sampai sekarang. Iya maksudnya udah lama waktu. Udah lama saya bilang juga Abah Imron. Ah siapa Abah Imron, kan dulu gak tahu ya. Diliatin tuh, ini guru saya. Oh iya bener itu, kata Pak Babah. Masya Allah. Nyambung ya doanya abah kamu. Jadi
Pas lagi parah-parahnya waktu Parah-parah. itu tahun berapa ya? 2 tahun. 2 tahunan ya Pak ya? 2 tahun ya Pak? 2 tahun. 2 tahunan ya lebih. Tapi pengrajinnya sih dari dulu sih dari perawan sih ya. Udah. Ya mungkin ada kasus beda kasus. Ya mungkin. kan bener kan tadi deteksi saya. Iya benar dari awal. Jadi 2 kali dia ketemu. Berarti ya, cuma yang dia nggak sadar itu selama 2 tahun. Iya. Mutiara. Ya kan dia selama 2 tahun ini yang kenal selama ini itu nggak apa. Makanya saya tanya kenal saya nggak? Nggak kenal kan aneh. Nggak banyak belum lihat lagi. Oh kalau bapaknya udah. Enggak, maksudnya belum lihat lagi. Udah lihat ya baru masuk. Enggak, udah dari tadi. Oh, dari tadi udah. Berarti sama anaknya sekarang tuh enggak ini. Enggak. Ingat waktu 8 bulan. Dia ingatnya 8 bulan. 8 bulan. Coba tunjukin yang sekarang, kaget paling. Soalnya udah 2 tahun. Coba, anaknya di mana? Tidur. Nggak gendong aja ya, Bang. Gendong. Nggak, dia kaget. Oh, di kamar. Ambilin kamar perempuan sana. Ya Allah. Makanya saya kaget. Ini nggak bercanda ini. Kalau saya nggak sadar kalau ini sukmanya sampai hilangnya segitu lama. Karena kalau sadar hilangnya lama sih saya nggak tahu ya. Cuma kalau pas hilangnya sehari 2 hari sih saya masuk akal lah. Kamu sempat curiga juga ya, gelagatnya, raut mukanya Iya, juga. kok saya bingung gitu. Setiap perasa kok lihat mukanya kok pokoknya aneh banget lah, aneh. Aneh dari perilakunya juga aneh banget gitu. Emosinya gak bisa dikontrol. Itu sih yang paling parah itu pas sukmanya diambil itu pas atap rumah ikut bolong. Yang Masa? kamar ya. Pas di kamar saya tepat di Ya, anaknya sudah mukanya 2 tahun, mungkin nggak pas tahu ada ledakan reaksi itu ibunya masuk gimana. ke Reaksi muka. Kita orang yang kecil udah gede tuh. Kenal nggak? Kenal nggak? Ya kan dalam lo, cuma gedenya ini baru lihat. Ini kayaknya bukan sukmanya yang asli. Kenal nggak? Nggak. Sukma orang lain nih masuk. Enggak, Masya Allah. Oh kan, beneran kan? Dia baru lihat anaknya yang sekarang. Itu anaknya udah gede. Dulu waktu kecil emang kurus. Pasti dia udah ini kurus banget pas pertama lahir. Ini kurang bawah, ini kurang. Kelihatan kelaparan. Mereka masih keluarga mama saya. Siapa? Saudara. Makanya bermasalah loh. Berarti kamu nggak kenal saya? Baru kenal ini? Baru kenal ini ya? Subhanallah. Lupa tuh kenal nggak? Ini. Beta itu yang belakang. Hah? Nggak kenal. Tuh kan, ini loh bukti sukma itu. Orang masih nggak percaya sukma. Ustadz Zaman kenal nggak? Ustadz Zaman yang pertama kali rupiah aja nggak kenal. Berarti sebelum di rupiah dia udah ada. Iya, dipendam itu. Iya. Tuh cara melumpuhkan pukul jarak jauh. Harus ditunjukkan kelemahannya dulu. Itu teknik lama itu. Teknik udah lama banget itu. Sering itu saya lakukan dulu teknik. Allah tunjukkan supaya tahu kelemahannya si makhluk itu. Emang saya pernah pakai cara itu, kayaknya pernah. Jadi pakai media ini juga. Jadi gitu pakai medianya dia juga, gitu dia yang lihat dia yang ngancurin gitu. Gimana sih? Cuma kan itu bukan kelemahan. Ya. Jadi maksudnya ini kita nyari titik kelemahan yang paling utama. Ketemu kan tadi buhul yang paling utama. Kan udah sering saya bilang kalau ada pasien ini kok di rukyah keluar masuk nggak sembuh. Satu diantaranya ada buhul sukma yang belum dilumpuhkan gitu loh. Berarti lebih dari satu ya? Boleh berarti lebih dari satu. Apa? Lebih dari satu. Berarti lebih dari satu. Iya. Kan di Al-Falaq wa min syarrin nafasati fil uqad, bukan ukdah. Ukdah itu satu, kalau uqad tuh banyak. Nafasat, dukun itu nggak cukup satu.
Tuh. Banyak udah yang paling utama ada. Ibaratnya remote controlnya. Kamu tadi nganterin saya ke apa itu? Ciburia. Tahu ya? Tahu. Tapi tadi ke sana kamu nggak sadar? Beneran? Hah? Kamu nganterin saya nggak? Rawat wajahnya beda sekarang dari kalau sekarang. Asli. Ini langsung Langsung merah ya, beda ya. Ya. Bener. Tuh suaminya sendiri udah tahu tuh. Bisa yang tahu kan pasti suaminya. Darahnya apa semuanya gelagatnya. Gitu. Subhanallah. Selalu gitu ya, sukmanya juga yang antarin tadi ya. Bukan itu ganti sosok. Jadi kayak dipakai itu loh. Raganya dia ini dipakai sama makhluk tadi. Cuma perilakunya itu sama ini tuh gimana ya? Nggak bagus gitu, nggak kayak kita ini cepet gimana sih pengennya orang tuh membenci dia gitu bawaannya gitu, marah-marah ke orang yang kena dia. Nggak ada ininya, nggak ada rasa malu atau gimana gitu. Beda aja gitu, nggak kayak normal. Cuma memang sukmanya itu nggak total. Iya. Ini namanya separuh. Kalau bahasa Sunan Kalijaga itu kan ada 5. Ada sukma yang paling utamanya ya, warnanya itu seperti yang dilihat sama waktu pelatihan di Mahir di masjid. Dia masih beberapa tahap itu, tinggal sebentar lagi linglung ya, mati. Dan ibaratnya gitu. Kalau udah semuanya diambil ya udah lemah, lumpuh, nggak ingat siapa-siapa, habis. Nah ini kan masih bertahan. Subhanallah. Mungkin ya karena ada ijazah qabil turun. Rotib suaminya masih terus sabar. Dan sangat semangat ya untuk membantu yang di sini. Iya, ketulusannya dia, abahnya juga. Tapi tadi siang curhat ke istri saya. Curhat apa? Curhat banyak. Jadi Semuanya gini, sering keluar masuk. Iya, terus sering tahu. lupa. Jadi gini Pak, sebetulnya saya tuh pengen ngutarin masalah ini tuh supaya babah tuh kan mau ngomong juga keberani gitu kan. Tadinya ngomong mau cerita, cuma emang harus jalannya mungkin harus kayak gini dulu mungkin kan. Jadi kan kebongkar semua gitu kan. Jadi sebetulnya masalah tuh bukan di ini doang, jadi rumah tangga babah juga sama. Iya tadi cerita. Iya. Ya ini ada hikmahnya semua. Kan? Iya. Mungkin harus kayak gini caranya. Iya. Di tahun 2022 kan sembuh. Kan? Amin. Tahun baru ya kan. Ini baru datang ya kan. Ingat tahun terakhir. Tahun berapa? Enggak tahu ini tahun apa? Tahun berapa? Malam ini. Tahun baru. Oh tadi udah lewat sekarang udah Petasan ingat. Dia ingetnya zaman masa lampau pacaran petasan. Mungkin kayaknya pas kejadian ini Pak ya bener atap rumah tuh sampai bolong. Di atas. Dua. Bunyi terus bolong. Bukan cuma bolong atapnya. Yang pas di mukanya dia, wah, dia langsung gini udah nggak sadar. Wah itu pas diambil. Nah itu. pas paginya sadar, saya tanya malam kenapa? Tahu ada macan di atas kata dia. Nah, itu yang ambil. Masa sih iya mapanya merah kata dia gitu kan. Bukan macan itu. Macan kata dia. Kelihatannya aja macan bukan. Nah semenjak dari situ langsung Agak kesurupan. mirip-mirip Satyawari ya mukanya. Nah mirip lah. Itu siapa Bakar Bak? Enggak, saya ini kepikiran Eko kemana? Masih hidup kok.